Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan dakwah adalah tauhid. Tapi sebelum itu ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hotna Marito Siregar, NIM 0104201061, jurusan Manajemen Dakwah dari kelas MDA. Pertama, saya akan menjelaskan tentang substansi dakwah. Dakwah yang dilakukan pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu kata la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Yang kedua itu, pada proses dakwah yang dilakukan juga mengandung makna, mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meningkatkan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan, di mana tauhid adalah inti dari dakwah para rasul, mulai dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Maka tidaklah mereka mendakwahi umatnya dengan menekankan perbaikan ekonomi. Namun, pokok dakwah mereka adalah perbaikan akidah umat dan membersihkannya dari segenap kotoran syirik. Kemudian, tauhid yang disuruhkan oleh Nabi dan Rasul adalah tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam ibadah, yang artinya memurnikan dan memperuntungkan ibadah hanyalah untuk Allah semata, bukan untuk yang lain selain Allah. Nah, dakwah tauhid ini merupakan dakwah rinci. Dakwah tauhid ini bukan dakwah global yang hanya menyeru, mari bertauhid. Akan tetapi, dakwah yang mulia ini juga memerinci manakah yang termasuk tauhid dan manakah yang termasuk syirik. Sehingga dengan bertanya hal ini pada masyarakat kaum muslimin, maka tujuan penciptaan manusia dan jin dapat terwujud seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Jariyat ayat 56. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lamma ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwal Yamani qala lahu innaka tad'u ala qaumi min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullahu ta'ala fa idza arafu dzalika fa ahbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihi wa lailatihi fa iza sallu fa ahbirhum anna Allah aftarada 'alaihim zakatan fi amwalihim turaddu 'ala fakirihim fa iza afrahu bidzalika fa khudh minhum wa tawaffa karaima amwalin nas." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah bersabda padanya, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum ahlul kitab, maka hendaknya yang engkau dakwahkan pertama kali adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mengerjakan itu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka untuk membayar zakat dari harta mereka. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir. Jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah zakat harta mereka, namun jauhilah dari harta berharga yang mereka miliki." Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu faktor utama dalam berdakwah merupakan tauhid, karena di dalam berdakwah kita harus mengajak umatku untuk kebaikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tauhid ini sendiri merupakan meyakini keesaan Allah baik zat, sifat maupun pekerjaannya. Sebelum saya menutup materi ini, ada baiknya kita mengadakan kuis, yang mana pertanyaannya, apa tujuan utama dari dakwah? Nah, pilihannya di bawah ada 4. Jika kita memilih yang B, menyebarkan agama Islam, maka jawabannya salah. Tapi jika kita memilih A, yaitu menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman, maka jawabannya benar. Masuk ke pertanyaan kedua, dalam Al-Quran, dasar dakwah terdapat dalam surah. Yang pertama itu Al-Imran ayat 100 sampai 104. Nah, Al-Imran 100 sampai 110 dan Al-Imran 104 dan 110. Dan Al-Imran 110 dan 111. Maka jawabannya yaitu Al-Imran 104 dan 110, yaitu C.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.